kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dalam masalah harta, itu akan membuat kita tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dapat mobil sementara kita tidak punya. Orang itu rumahnya keren sementara kita rumahnya susah. Sehingga itu akan membuat kita kufur nikmat kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dalam masalah harta benda, dalam masalah keduniaan, dalam masalah kedudukan. Tetapi dalam masalah yang berkaitan dengan kesolehan, dalam masalah yang berkaitan dengan kebaikan, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa melihat kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kita. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita atau ada keluarga kerabat kita, kalau ada teman kita yang jauh lebih bersemangat berangkat ke masjid, solehnya luar biasa, rajin berbagi, kita harus cemburu. Kita harus bandingkan dengan kita, dan mudah-mudahan kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain dalam masalah ketakwaan, dalam masalah kesolehan, itu akan memicu kita, akan mendorong kita juga untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi larangan kita memandang orang lain, jadi larangan kita melihat orang lain dalam kondisi kepada orang yang lebih tinggi derajatnya itu hanya dalam kondisi harta benda, kedudukan, pangkat, jabatan, bukan dalam masalah secara umumnya. Kalau dalam masalah ketakwaan boleh. Sehingga kalau kita kemudian bersikap qanaah, merasa puas dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itulah yang akan melahirkan namanya ketentraman, kegembiraan, kebahagiaan batin. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu berambisi dengan masalah-masalah urusan-urusan keduniaan. Ya. Karena yang namanya dunia kalau kita selalu kejar akan semakin banyak pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perumpamaannya kalau kita masuk ke dalam supermarket, semakin banyak barang yang kita ambil, semakin banyak barang yang kita bawa di depan kasir, tentu akan semakin lama pertanggungjawabannya di hadapan kasir. Nah, karena itu ketika misalnya kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan yang tidak terlalu banyak, ya syukuri saja. Berarti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya juga tidak terlalu banyak, hisabnya tidak terlalu lama. Karena hisab itu bukan perkara yang mudah. Ya. Jadi hisab itu bukan perkara yang mudah, itu perkara yang berat. Jadi ada sisi-sisi positif kalau kemudian kita ternyata kekayaan yang kita miliki tidak banyak dibandingkan dengan orang lain. Nah, jadi bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qanaah, merasa puas, itu kunci ketenangan hati. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bersikap qanaah itu tadi? Jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam masalah keduniaan. Kata orang yang kemarin viral itu, sempat diundang oleh pemerintah Kabupaten Berau, ojo dibandingke. Kata orang Jawa, jangan dibanding-bandingkan. Ya sudah, setiap orang itu sudah ada nasibnya, sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kunci kebahagiaan, kunci ketenangan hidup adalah bersikap qanaah.